Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan. Pada video kali ini kita akan membahas topik 8, yaitu e-commerce dan bisnis. Dosen pengampu yaitu Pak Dr. Mustari Lamada, SPDMT, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pokok pembahasan. Pada video kali ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu e-commerce, yang kedua e-business, yang ketiga dampak positif dan negatif, yang keempat perbedaan e-commerce dan e-business. Bagian A, e-commerce. Nomor 1 yaitu sejarah. Sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan ADI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi satu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman HTTPS. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Nomor 2, definisi e-commerce. E-commerce adalah salah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian yang ketiga yaitu istilah-istilah dalam e-commerce. Ada yang dinamakan dengan digital atau electronic cash, digital money, disintermediation, electric cash, electric checks, electronic wallet, extranet, dan micropayment. Yang keempat yaitu ruang lingkup e-commerce. Ada 5 yaitu teknologi, marketing dan new consumer process, electronic linkage, service, infrastruktur, legal, privasi, dan public policy. Kemudian yang kelima itu hambatan e-commerce. Penipuan dan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. Yang keenam, kemampuan e-commerce, yaitu otomatisasi, integrasi, publikasi, interaksi, dan transaksi. Kemudian selanjutnya itu faktor kunci sukses dalam e-commerce. Yaitu ada beberapa seperti produk yang baik, menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa dan diskon, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan dan lain-lain, dan mempermudah kegiatan perdagangan. Kemudian yang ke-8 yaitu aplikasi e-commerce. Ada beberapa seperti email dan messaging, contact management system, dokumen, spreadsheet, database, akunting dan sistem keuangan, informasi pengiriman dan pemesanan, pelaporan informasi dari klien dan enterprise, sistem pembayaran domestik dan internasional, notes group, online shopping, conferencing dan online banking. Bagian B, e-business. Yang pertama itu sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pertukaran barang dan atau jasa yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Yang kedua yaitu definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dan menggunakan teknologi internet. Bagian C, dampak positif dan negatif. Jadi, ada dampak positif dan negatif dari e-commerce dan e-business. Dampak positif e-commerce dan e-business yaitu yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar,
menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Yang kedua yaitu dampak negatif e-commerce dan e-business, yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, dan kerugian tidak terduga. Bagian D yaitu perbedaan e-commerce dan e-business. Elektronik business atau business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode business memungkinkan berusaha untuk berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha, dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Dalam praktiknya, e-business lebih berfokus pada strategi dan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. E-commerce dicari untuk menambah aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha, dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empathy visual. Terkadang e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. Terima kasih, itulah tadi video mengenai e-commerce dan bisnis. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan video berikutnya tentang pengantar ilmu komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.